Buru-buru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih ya Guru. Oke, sebelum kita belajar di pagi hari ini, siapa yang tidak hadir di pagi hari ini? Tengok kalian teman-teman kalian. Tidak Bu. Oh iya ya. Ibu. Sebastian datang ya? Tidak, Bu. Oh, kenapa dia? Tampak terang, Bu. Oh, berarti apa ya? Di pagi hari ini pelajaran kita yaitu Ibu akan mengambil topik hidup dalam kesetiaan. Siapa tahu di sini apa itu arti hidup dalam kesetiaan anak-anak kami? Tidak berdua hati, Bu. Terus apa lagi Seribu Sarah? Tidak mudah menyerah, Bu. Iya. Saya, Bu, hidup dalam ketulusan, Bu. Terima kasih ya Dewi. Oke, di sini Ibu akan memaparkan materi kita di pagi hari ini, yaitu hidup dalam kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya kepada kita atau kita kan. So ini holongi rohatan Tuhan takkan tapi tahu kan. Terus kasih tanpa kesetiaan bukanlah kasih yang sebenarnya. Mengasihi berarti setia mendampingi dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Misalnya kan kita apapun masalah kita tentang kawan kita tolong dia, kita kasihi semampu kita bantu dia. Itulah sebabnya dalam janji pernikahan seorang Kristen akan mengatakan atau menyebutkan nama sendiri berjanji di hadapan Allah dan di gereja. Siapa di sini yang bawa Alkitab? Ada tertulis di Matius 19 ayat 6 tentang janji. Mari kita sama-sama bacakan Matius 19 ayat 6. Sudah dapat anak-anak kami? Oke, sama-sama kita bacakan ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tahu ya kalian apa artinya si firman Tuhan itu yang tertulis di Matius 19 ayat 6 itu? Contohnya kan, kalau kita tentu semua akan menikah kan untuk masa depan kita. Contohnya itu jadi berkati Tuhan di gereja kan. Oh, kita jadi aku mau cerai, gak bosan sama dia, gak boleh kayak gitu. Karena firman Tuhan yang tertulis di Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan dua, melainkan satu. Bukan dua lagi orang itu, dan satu jiwa orang itu dalam membentuk rumah tangga mereka. Begitulah isi firman Tuhan yang tertulis di Matius 19 ayat 6. Dan berikut adalah beberapa contoh setia mengikuti Allah dalam agama Kristen. Tidak menyimpang, bertahan hingga garis akhir. Di sini juga ada kesetiaan dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk tindakan seperti menepati janji. Siapa di sini pernah menepati janji? Siapa di sini yang pernah mengikat janji sama temannya? Saya, Bu. Baik, Bu. Eh,
Bu. Pasti. Yang lain itu ya. Berjuanglah sebab rencana terdekat. Kamu bisa sopan. Berikan dukungan secara penuh dan menjaga komitmen. Oke, ini di sini akan membagikan kelompok. Untuk kelompok 1 dua barisan ini, kelompok 2 dua barisan ini, kelompok 3 ini. Berarti jadi ada 4 kelompok kan? Oh, sebelum kalian ceritakan kepada anak-anak, pokoknya Ibu mau menanyakan satu pertanyaan. Apa itu setia? Saya Bu. Tidak setia dengan tidak mendua dengan pasangannya gitu ya? Bukan Bu, berpegang teguh pada janji. Makasih ya, Ranto. Oke, jawabkan dulu soal yang itu. Gimana dikerjakan Bu? Di sini, Ibu lihat representasikan nanti di depan. Kamu guru, ke sini, sini sana. Sudah baru? Sudah baru. Oke, kelompok 1 lagi dulu. Pertanyaan ke-1 dan kedua kelompok 1. Soalnya baca dulu baru jawaban kita. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Jawabannya, kesetiaan adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan komitmen untuk tetap setia, teguh pada janji dan tidak berubah hati menghadapi berbagai tantangan. Dan pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 bentuk sikap setia dalam keluarga. Yang pertama, menjaga kepercayaan antar anggota keluarga, dan yang kedua, mendukung dalam keadaan juga hingga memprioritaskan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Sekian dan terima kasih. Kesetiaan penting dalam persahabatan karena satu membangun kepercayaan. Kesetiaan menciptakan kepercayaan antara sahabat. Ketika seseorang setia, kita merasa aman untuk berbagi rahasia, perasaan, atau masalah tanpa takut menyadari. Kedua, menguatkan hubungan. Kesetiaan adalah fondasi hubungan yang kokoh. Sahabat yang setia tetap
tetap ada dalam suka dan duka, sehingga hubungan menjadi lebih berarti dan terarah. Yang terakhir yaitu memberikan dukungan emosional. Dalam persahabatan, kesetiaan menunjukkan komitmen untuk saling mendukung, terutama saat menghadapi tantangan hidup. Sahabat yang setia menjadi tempat kita bersandar ketika membutuhkan bantuan dan nasihat. Terima kasih. Oke, dari kelompok 3. Siapa kalian maju? Kelompok 3. Ayo. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan yang kami diskusikan, yaitu mengapa kesetiaan dapat membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Jawaban kami, kesetiaan dapat membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik karena beberapa alasan. Berikut: 1. Meningkatkan kepercayaan. Kesetiaan membangun dasar yang kokoh untuk saling percaya. Yang kedua, memperkuat ikatan emosional. Kesetiaan menunjukkan bahwa kita peduli dan siap mendukung orang lain di saat suka maupun duka. Yang ketiga, menguraikan konflik. Dalam hubungan yang setia, kedua belah pihak lebih cenderung untuk berbicara terbuka tentang masalah dan mencari solusi bersama. Yang keempat, meningkatkan rasa aman. Kesetiaan seorang tahu bahwa orang lain akan selalu ada untuk mereka. Mereka merasa lebih aman dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, memberikan dukungan dalam kesulitan. Kesetiaan memungkinkan kita untuk tetap bersama orang lain saat mereka menghadapi kesulitan. Bagian yang keenam, meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Kesetiaan menciptakan rasa saling menghargai dan yang mendalam, yang pada gilirannya meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan. Secara keseluruhan, kesetiaan adalah elemen terpenting yang memastikan hubungan tetap kuat, penuh kepercayaan dan penuh pengertian, bahkan di tengah tantangan yang memungkinkan datang. Terima kasih. Sekian jawaban dari kelompok 3. Oke, dari materi yang tadi Ibu paparkan di pagi hari ini, siapa bisa menyimpulkan materi tadi? Oke, Ibu Layang menyimpulkannya. Kesimpulan dari hidup dalam kesetiaan itu adalah bagian dari tabiat Allah dalam hubungan dengan Tuhan. Kehidupan rumah tangga atau bisnis, pekerjaan, kesetiaan sangatlah diperlukan. Kesetiaan adalah salah satu dari buah roh yang tertulis di Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang hidup dari baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Dikatakan dalam Alkitab, Allah kita adalah Allah yang setia, tidak pernah terbuang kasih setianya. Sampai ke awan-awan, kita sebagai anaknya sudah sepatutnya takut setia kepada Bapa, kepada Pak kita yang sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Oke, di pagi hari ini sekian materi Ibu. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah melakukan pelajaran kami hidup dalam kesetiaan. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.